bahwa dia meletakkan kedua tangannya condong sedikit ke kiri arah hati. Jadi arah hati, ini hati di bawah dada kiri. Maksudnya dia meletakkan tangannya tadi itu saat bersedekap, memposisikan tangannya tadi di bawah dada, lalu kemudian dimiringkan sedikit, dicondongkan sedikit ke kiri. Karena tangan ketika bersedekap dia disunnahkan letakkan miring sedikit ke kiri, karena ketika kita meletakkan dia sedikit miring ke kiri, maka dia diposisikan di tempat anggota tubuh yang paling mulia, anggota tubuh dari seluruh ujung rambut sampai ujung kaki, yaitu wahwal qalbu, yang paling mulianya adalah hati. Jari telunjuk dan jari tengah yang kanan yang dibuka. Jadi enggak semuanya menggenggam. Mungkin jari kelingking sama jari manis melingkari, tapi jari telunjuk dengan jari tengah, ini dia terbuka, tidak di apa bahasa kitanya, tak digenggamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk yang ke-45, wad'ul yadaini tahta sadri, yaitu meletakkan kedua tangan di bawah dada. Berdasarkan ma rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dalam kitab sahihnya, Al-Wa'il ibni Hujrin radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a yadahu al-yumna, Rasulullah meletakkan tangannya yang kanan, ala yadihil yusra, di atas tangannya yang sebelah kiri, ala sadrihi, di atas dadanya, ai akhirihi, maksud dada di sini adalah di ujung dada, padahal di hadis itu disebutkan di atas dadanya. Lalu ulama mengatakan maksudnya adalah di ujung dadanya. Mengapa? Karena ada hadis lain atau riwayat lain menggabungkan dengan riwayat lain yang menyebut tahta sadrihi. Riwayat lain disebutkan di bawah dadanya. Jadi ada dua riwayat, ala sadrihi, di riwayat lain tahta sadrihi. Riwayat pertama mengatakan di atas dadanya, riwayat yang lain mengatakan di bawah dadanya. Oleh karena itu digabungkan cara memahaminya. Qalahu Syekh Zakaria Al-Ansari, berarti tidak di sini dada sini, berarti di atas, di bawah dada. Qalahu Syekh Zakaria Al-Ansari, ini pendapat dijelaskan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Qala al-musannif, pengarang kitab ini menambahkan, wa antakunal yadani fawqa surrati, bahwa dua tangan itu diposisikan di atas surah. Di atas surah maksudnya di atas pusar. Ay ayyada'a yadayhi ba'da irsalihima, maksudnya dia meletakkan kedua tangannya setelah turun dari takbiratul ihram, min takbiratul ihram, setelah turun dari takbiratul ihram, dia meletakkan tangannya tadi itu tahta sadrihi, di bawah dadanya, wa fawqa surratihi, di atas pusarnya. Jadi di bawah dada, di atas pusar. Disitulah yang dimaksud. Karena tadi ada riwayat mengatakan menggabungkan dari dua riwayat. Qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu mengatakan, hadza huwa sahih mansus. Jadi menurut Imam Nawawi inilah qaul yang sahih. Wa fihi khilafu masyhur, ya, walaupun ada nanti sebagian dalam mazhab sendiri sekalipun ada yang berpendapat tahta surah, di bawah pusar, tapi itu bukan pendapat yang kuat.
pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i adalah di bawah dada, di atas pusar. Disitulah posisi dua tangan yang diletakkan ketika kita berdiri dalam solat, sedekap kalau bahasa kitanya. Sunnah yang ke-45. Sekarang sunnah yang ke-46. Ayyakuna wadu'ul yadaini ma'ilan qalilan ilal yasari jihatal qalbi, bahwa dia meletakkan kedua tangannya condong sedikit ke kiri arah hati. Jadi arah hati, ini hati di bawah dada kiri. Maksudnya dia meletakkan tangannya tadi itu saat bersedekap, memposisikan tangannya tadi di bawah dada, lalu kemudian dimiringkan sedikit, dicondongkan sedikit ke kiri. Jadi memang ini dalam kitab-kitab yang besar pun kita akan menemukan ulama menjadikan ini bagian daripada sunnah dalam salat. Wa hikmatu zalika, ulama membahas mengapa itu disunnahkan, mengapa ulama-ulama berijtihad mengatakan itu sunnah. Ayakuna fawqa ashrafil a'dha, karena tangan ketika bersedekap dia disunnahkan letakkan miring sedikit ke kiri, karena ketika kita meletakkan dia sedikit miring ke kiri, maka dia diposisikan di tempat anggota tubuh yang paling mulia, anggota tubuh dari seluruh ujung rambut sampai ujung kaki, yaitu wahwal qalbu, yang paling mulianya adalah hati. Nah, allazi mahallun niyat wal ikhlas wa khusyuk. Dalam salat, hati inilah tempat niat, tempat ikhlas dan tempat khusyuk. Oleh karena itu dimiringkan sedikit. Walaupun ada ulama mengatakan bukan tangan tu yang dimiringkan, tapi miringkan sedikit gitu. Tapi kalau guru-guru kita mengajarkan memang dimiringkan sedikit, memposisikan tangan. Jadi kata ulama di situ letak hikmahnya. Wal 'adatu anna man ihtafaza 'ala syai'in ja'ala yadahu 'alaihi. Memang kebiasaannya kalau orang menjaga sesuatu, dia letakkan tangannya di situ. Misalnya saya jaga air, maka saya letak tangan saya supaya jangan ada mengambil air, begitu. Saya jaga HP saya dengan cara saya letakkan tangan saya supaya jangan ada yang ngambil. Jadi isyarat aja kita menjaga hati kita dengan meletakkan tangan di situ. Gunanya supaya kita khusyuk, ada terbantu kekhusyukan kita dalam salat kalau kita melindungi hati kita. Ini syarat saja, walaupun tidak juga jaminan hati kita terlindungi, tapi sebagai isyarat bahwa kita sedang melindungi jantung hati kita. Nah, begitu kata ulama. Wa hikmatu zalika, dalam kitab lain disebutkan bahwa irsyadul musalli ila hibzi qalbihi anil khawatir. Ini juga seakan-akan sebagai anjuran, sebagai pengingat bagi orang yang sholat untuk menjaga hatinya daripada gangguan-gangguan hati dalam sholat ataupun di luar sholat. Mengapa kata dia? Li'an wada'al yad kazalika yuhazihi, dengan meletakkan tangan di situ, maka itu isyarat bahwa kita sedang melindungi hati kita. Memang ini diperdebatkan karena tidak ada dalil yang sharih dari hadis Nabi tentang ini. Ini adalah ijtihad ulama, maka ijtihad ulama ini kita amalkan. Ulama kita lebih paham dibandingkan dengan kita, bagaimana mereka beristidlal dan lain-lain, dan ketika mereka menjelaskan hikmahnya sepertinya memang masuk akal. Dan kita pun dalam uji coba kita dalam sholat, kalau kita letakkan tangan kita melindungi hati kita, diposisikan mengisyaratkan kita sedang melindungi jantung hati kita, maka kita akan lebih fokus, lebih khusyuk di dalam salat. Memang terbantu, itu mujarab lah, atau hasil eksperimennya terbukti gitu. Nah, itu sunnah yang kita jaga. Dalam kitab-kitab besar pun itu memang dicantumkan. Bukan hanya amalan sufi saja, walaupun orang-orang tasawuf yang banyak mengamalkan itu, tapi di dalam kitab-kitab fikih besar yang mujalladat itu memang dicantumkan. Yang ke-47 sunnah berikutnya adalah wadu'u yadil yumna 'alal yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi banyak sekali sunnahnya. Pertama, meletakkan tangannya, lalu kemudian sunnah, lalu kemudian memiringkannya ke kiri, sunnah, lalu kemudian tangan kanan yang di atas tangan kiri yang di bawah, sunnah lain lagi.
Jadi itu sunnah. Makanya banyak sunnah dalam solat. Kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih mungkin tidak banyak dicantumkan, 20, 30. Tapi kata ulama sunnah dalam solat itu banyak sekali. Yang kitab ini cuma mencantumkan 500. Nanti di kitab lain ada ulama menyusunnya sampai 800, ada ulama menyusunnya sampai 1000 sunnah dalam solat, ada banyak sekali. Nah, ikraman lil yumna, alasannya adalah ikraman lil yumna, bahwa tangan kanan itu lebih dimuliakan dari tangan kiri dari sisi fungsinya. Karena kanan nanti kita memegang yang baik-baik, begitu ya. Kalau kita yang kotor-kotor nanti kita megang kiri. Apa dalilnya? Li khabari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, kana an-nasu yu'maruna, orang-orang diperintahkan an yada'a ar-rajulu al-yad al-yumna, bahwa orang diperintahkan meletakkan tangan kanan ala zira'ihil yusra fi shalah, di atas tangan kiri dalam salat. Ya. Nanti bisa letakkannya di sini, asalkan dia tidak melewati siku, bisa di sini, bisa di sini, walaupun nanti ada ulama mengatakan afdalnya memang di pergelangan. Wa qala ulama wal hikmatu fi wad'i ahadihima 'ala al-akhar annahu aqrabu ila al-khusyu'. Kata ulama, hikmah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, annahu aqrabu ila al-khusyu', itu akan lebih membuat kita lebih khusyuk dalam salat. Jadi memang hikmahnya adalah agar orang mengantarkan seseorang agar salatnya lebih khusyuk. Wallahu a'lam. Berikutnya, nasru asabi'il yadil yumna ala tuli zira'il yusra, menyebarkan jari-jari kanan tangan kanan di atas sepanjang tangan kiri. Jadi tidak begini, tidak digenggam, tapi memegangnya. Nasar itu artinya dibukakan, bukan dicengkram, bukan dirapatkan. Bagaimana caranya? Antakudal musabbahatu wal wusta minal yumna wa hiyal mansyurah, jari telunjuk dan jari tengah yang kanan yang dibuka. Jadi nggak semuanya menggenggam. Nah, mungkin jari kelingking sama jari manis melingkari, tapi jari telunjuk dengan jari tengah, ini dia terbuka, tidak di apa bahasa kitanya, tak digenggamkan. Zakarahul Ghazali wa ma qablahu fil Ihya. Ini dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya. Wal musabbahatu hiya allati bainal ibham wal wusta. Ini maksudnya, jari ini dan jari ini. Sumiyat bizalika li annaha yusharu biha inda tasbih wa yusamma aidan sabbabah. Jadi ada dua namanya. Ini disebut dengan musabbihah karena tangan ini biasanya bertasbih, lalu kemudian ini juga disebut dengan sabbabah. Intinya dua jari ini nanti terbuka posisinya. Jari yang terbuka, yang dua lagi nanti ini yang melingkari. Ini. Itu sunnah hukumnya. Itu caranya seperti itu. Enggak pun dapat juga karena sunnah. Karena sunnah ini tidak mempengaruhi sah atau tidak sah. Sunnah tidak mempengaruhi sah atau tidak sah, tapi mempengaruhi kita dapat pahala atau tidak dapat pahala. Nah, makin banyak kita ketahui bahwa ini sunnah, tentu saja makin banyak pahala yang kita dapatkan. Nah, tentu makin sempurna ibadah yang kita lakukan. Ayaqbidha bil yadil yumna ala qu'il yusra, menggenggamkan tangan kanan ke atas punggung tangan kiri. Gitu. Nah, jadi dua jarinya terbuka. Jadi letakkan di atas ko, ini ko namanya bahasa Arabnya. Tarful azam allazi yali rusul yadil muhazi lil ibham wa huma azamani mutalasiqani fi sa'id ahaduhuma adaqu min al-akhar. Ya, ini pergelangan. Ayakuna qabdu qul yusra bi ihma bihamin wa khinsirin
wa bi nasril yadil yumna. Jadi kok tadi punggung tangan kanan tadi itu dilingkari dengan ibham. Ini ibham, kalau kita nyebutnya jempol, dan khinsir. Ini khinsir ini apa namanya? Kelingking kita. Nah, jadi yang dibuka cuma dua, jari manis kelingking dan ibham melingkari, dan kemudian ini dibukakan. Begitu kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya, wa tabqal musabbihatu wal wusta mansyuratan ala tulis sa'id. Yang dua ini dibukakan. Itu dia. Jadi kalau bukan begini, tapi begini. Nah, itu sunnah hukumnya. Wallahu a'lam bissawab. Selama-lama wan izin tak bisa lama ini karena ada daurah di pondok pesantren, harus segera mengejar pondok pesantren untuk langsungkan daurah. Terima kasih segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.